Pernahkah engkau merasa dunia seakan runtuh menimpamu? Masalah datang silih berganti tanpa memberi ruang bagi napasmu untuk lega. Ada saat-saat di mana pundakmu terasa begitu rapuh. Langkahmu berat, hatimu penuh luka, dan pikiranmu tak berhenti berputar mencari jalan keluar yang tak kunjung tampak. Seakan seluruh semesta menutup pintunya, meninggalkanmu dalam kegelapan yang pekat. Namun saudaraku, tahukah engkau? Segelap apapun malam tetap ada cahaya rembulan yang menenangkan. Sedalam apapun laut tetap ada daratan yang menunggu di kejauhan. Sebesar apapun masalahmu, tetap ada Allah yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih kuasa dari segalanya. Seringkali kita menganggap masalah kita adalah gunung yang menjulang tinggi. Tak tergoyahkan, kita merasa hidup ini terlalu berat, terlalu sulit, terlalu rumit. Padahal gunung setinggi itu pun berada di bawah genggaman Allah. Lautan yang luas, langit yang terbentang, bahkan segala rahasia dalam hati manusia semua tunduk di bawah kuasanya. Lalu bagaimana mungkin kita merasa masalah kita terlalu besar sementara Allah lebih agung dari segalanya? Masalah memang bisa mengguncangkan hati, tapi jangan biarkan ia mengguncangkan imanmu. Ingatlah Allah adalah Rabb yang berfirman, "Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasi yang agung." Quran Surat Tubah ayat 129. Ayat ini bukan sekadar untaian kata melainkan janji yang menenangkan jiwa. Bahwa ketika engkau berkata, "Hasbunallahu wakil," cukuplah Allah menjadi penolong kami, maka Allah benar-benar akan menolongmu dengan cara yang tak pernah engkau bayangkan. Jangan kau ukur kebesaran Allah dengan keterbatasan matamu. Jangan kau bandingkan kekuasaannya dengan kelemahan manusia. Sebab Dialah yang mampu menjadikan api dingin bagi Ibrahim. Dialah yang mampu membelah laut untuk Musa. Dialah yang mampu menurunkan ketenangan dalam dada Rasulullah di saat genting. Maka saudaraku, sebesar apapun masalahmu, jangan pernah lupa, ada Allah yang maha besar. Selama engkau kembali padanya, engkau tak pernah benar-benar sendiri. Mengakui keterbatasan diri, menyadari kebesaran Allah. Salah satu kelemahan manusia adalah terburu-buru merasa bahwa masalah yang dihadapinya terlalu besar untuk ditanggung. Hati menjadi sempit, pikiran penuh kegelisahan, dan mulut berulang kali mengeluh. "Aku tidak sanggup lagi." Padahal kenyataannya bukan kita yang lemah karena masalah terlalu besar, melainkan kita yang lupa bahwa Allah jauh lebih besar. Dalam hidup ini setiap orang pasti diuji dengan beban yang berbeda. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan. Ada pula yang diuji dengan rezeki yang seakan tersumbat. Semua itu terasa menghimpit hingga manusia merasa seakan dirinya tak lagi punya ruang untuk bernapas. Namun disinilah letak rahasia besar kehidupan. Masalah memang ada untuk menunjukkan betapa kecilnya kita sekaligus betapa agungnya Allah. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini adalah penegasan bahwa sebesar apapun masalah yang menimpa, ia tidak pernah melampaui kekuatan kita. Sebab Allah sendiri yang menakar, yang mengukur, dan yang menyiapkan jalan keluarnya. Jika engkau merasa bebanmu begitu berat, itu bukan karena Allah menzalimi, melainkan karena Dia ingin engkau bersandar penuh kepadanya. Seringkali kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Kita pikir semua bisa selesai dengan kecerdasan harta atau kedudukan. Hingga saat masalah datang dan semua itu runtuh, barulah kita sadar ada sesuatu yang selama ini kita abaikan, yaitu Allah. Saat kita dipaksa mengakui keterbatasan diri, saat itu pula kita belajar merasakan kebesaran Allah. Mari kita renungkan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Siapa yang menahannya agar tidak runtuh? Lautan luas dengan ombak mengguncang. Siapa yang menjaganya agar tidak menenggelamkan bumi? Langit yang terbentang, siapa yang menggantungkannya agar tidak jatuh? Semua itu Allah yang menjaga, Allah yang mengatur. Maka bagaimana mungkin kita khawatir masalah hidup kita terlalu besar sementara langit dan bumi saja berada dalam genggamannya? Mengakui keterbatasan bukanlah kelemahan, melainkan pintu kekuatan. Sebab saat kita berkata dalam doa, "Ya Allah, aku tidak sanggup lagi." Justru di sanalah Allah menurunkan pertolongannya. Selama kita masih merasa mampu menanggung segalanya sendiri, kita akan terus tersiksa oleh kelemahan. Namun saat kita mengaku lemah, Allah lah yang akan menguatkan. Ibarat seorang anak kecil yang meneteskan air mata di tengah keramaian. Ia tidak tahu harus kemana, tapi begitu ia melihat ayahnya, ia berlari,
memeluk erat dan merasa aman kembali. Begitu pula seorang hamba ketika menghadapi masalah. Selama ia mencari kekuatan pada selain Allah, ia hanya akan makin terombang-ambing. Tetapi ketika ia kembali pada Rabb-Nya, hatinya menjadi tenang. Sebab ia tahu ada zat yang jauh lebih besar daripada masalah yang menimpanya. Masalah sebagai jalan menuju pertolongan Allah. Setiap ujian dalam hidup bukan sekedar beban yang harus ditanggung, tetapi juga undangan untuk mendekat kepada Allah. Masalah yang menimpa kita adalah pesan halus dari Allah. Kembalilah padaku, mintalah pertolongan padaku. Jangan hanya mengandalkan dirimu sendiri. Betapa sering manusia baru ingat Allah ketika masalah datang. Saat rezeki lancar, kesehatan terjaga, dan hidup terasa mudah, kita lupa berdoa dengan sungguh-sungguh. Lidah kita jarang berzikir, hati kita jarang merenung. Namun ketika Allah mengirimkan ujian, tiba-tiba kita kembali menengadahkan tangan, bersujud lebih lama, dan memohon dengan air mata. Inilah salah satu rahasia mengapa Allah menghadirkan masalah agar kita kembali merasakan betapa Dia dekat dengan kita. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Ayat ini mengajarkan bahwa masalah bukanlah dinding yang menghalangi kita dari Allah, melainkan pintu yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Semakin besar masalah, semakin lapang pula kesempatan untuk merasakan pertolongan Allah. Bayangkan seseorang yang terjebak di tengah lautan, terapung sendirian tanpa kapal, tanpa perahu, tanpa siapapun yang menolong. Pada saat itu, apa lagi yang bisa ia lakukan selain berdoa? Ia tidak punya pegangan kecuali Allah. Jika Allah berkehendak, datanglah ombak yang membawa papan kayu menolongnya. Jika Allah berkehendak, langit terbuka menurunkan pertolongan. Itulah gambaran kehidupan kita di tengah lautan masalah. Kita hanya benar-benar selamat jika Allah yang menolong. Sejarah para nabi pun penuh dengan kisah pertolongan Allah. Di saat genting, Nabi Musa berdiri di tepi laut dengan pasukan Fir'aun mengejar dari belakang. Secara logika, ia pasti binasa. Tapi Nabi Musa berkata, "Sekali-ali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan benar, laut yang tak mungkin terbelah bagi manusia justru terbelah bagi Musa. Itulah pertolongan Allah datang di saat kita sudah tak punya daya, agar jelas terlihat bahwa hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Begitu pula dalam hidup kita ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan logika. Ada kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan harta. Ada luka yang tidak bisa diobati oleh manusia. Semua itu adalah jalan agar kita belajar. Pertolongan sejati hanya datang dari Allah. Maka jangan takut pada masalahmu. Justru sambutlah dengan keyakinan. Di balik masalah ini pasti ada pertolongan Allah yang menunggu. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berserah. Jika engkau mengetuk pintunya dengan doa, engkau akan melihat bagaimana masalah yang tampak besar ternyata kecil di hadapannya. Menjadikan iman sebagai perisai di tengah masalah. Setiap masalah yang datang menghampiri hati, ibarat anak panah yang dilepaskan ke arah kita. Jika tidak ada perisai, panah itu akan menembus dan melukai jiwa, meninggalkan rasa sakit yang dalam. Namun jika kita memiliki iman yang kokoh, panah-panah itu akan terpental, tidak mampu menembus ketenangan hati. Inilah mengapa iman adalah benteng terkuat seorang hamba ketika menghadapi masalah. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini menegaskan bahwa kekuatan sejati seorang mukmin bukan pada banyaknya harta, luasnya jaringan, atau tingginya jabatan, melainkan pada kualitas takwa dan tawakalnya. Iman yang hidup di dalam dada akan membuat hati tetap tenang meski dunia di sekelilingnya berguncang. Masalah bisa meruntuhkan siapa saja yang hanya bersandar pada logika semata. Namun orang beriman memiliki cara pandang yang berbeda. Ia tahu bahwa tidak ada satupun peristiwa yang lepas dari rencana Allah. Ia sadar bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap langkah yang berat, dan setiap malam yang penuh doa semuanya tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beriman saat dilempar ke dalam api. Api yang besar dan menyala-nyala tidak membuat imannya goyah. Karena ia yakin bahwa Allah lebih besar daripada kobaran api itu.
Lalu Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin dan keselamatan baginya. Disinilah iman menjadi perisai yang menyelamatkan bahkan dari hal yang secara logika mustahil dihindari. Begitu pula Rasulullah ketika berada di Gua Tsur bersama Abu Bakar. Musuh sudah begitu dekat, tinggal selangkah lagi menemukan persembunyian mereka. Abu Bakar cemas, tapi Rasulullah berkata dengan penuh keyakinan, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kata-kata itu bukan sekadar penghiburan, melainkan kekuatan iman yang mampu menenangkan hati di saat genting. Karena iman yang benar membuat kita melihat bahwa Allah selalu lebih dekat daripada masalah apapun yang menakutkan. Maka saat masalah menimpamu, tanyakan pada dirimu, apakah imanku cukup kuat untuk menjadikannya perisai? Jika hatimu tenang meski gelombang kehidupan datang menghantam, berarti imanmu sedang bekerja. Namun jika hatimu mudah panik, mudah goyah, itu tanda imanmu perlu diperkuat dengan zikir, doa, dan tadabbur Al-Quran. Karena pada akhirnya masalah bukan hanya tentang seberapa besar bebannya, tetapi tentang seberapa kokoh iman yang engkau miliki untuk menanggungnya. Semakin kuat iman, semakin ringan masalah terasa. Semakin tipis iman, semakin kecil masalah pun akan terasa berat. Melihat masalah sebagai jalan menuju kemenangan. Seringkali manusia memandang masalah hanya sebagai musibah. Padahal di baliknya tersimpan hadiah besar dari Allah. Masalah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan menuju kemenangan yang telah Allah siapkan bagi hamba-Ham yang sabar dan tawakal. Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Perhatikanlah pengulangan ayat ini. Bukan tanpa alasan, Allah menegaskannya 2 kali. Seakan Allah ingin meneguhkan hati kita. Wahai hambaku, jangan kau kira kesulitanmu abadi. Jangan kau kira masalahmu tidak akan bersama kesulitan aku telah sediakan kemudahan. Masalah latihan jiwa mengajarkan kita arti kesabaran. Melatih hati untuk tetap yakin dan membiasakan lisan untuk terus berzikir tanpa masalah. Kita mungkin tak akan pernah belajar apa itu doa yang tulus, apa itu tawakal, apa itu berserah diri sepenuhnya. Bukankah emas yang berkilau lahir dari api yang membakar? Begitu pula jiwa yang kuat lahir dari masalah yang mengasah. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaiham. Beliau dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah hingga dipenjara. Seakan-akan hidupnya hanya dipenuhi masalah. Namun justru dari jalan panjang penuh luka, itulah Allah mengangkatnya menjadi pemimpin Mesir yang mulia. Masalah yang dulu terasa berat ternyata adalah pintu menuju kemenangan besar. Begitu pula dengan kita. Bisa jadi hari ini kita merasa sempit karena masalah menghimpit. Namun esok Allah justru membuka jalan luas yang tak pernah kita bayangkan. Bisa jadi hari ini kita menangis karena kehilangan. Namun beberapa waktu kemudian Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih indah. Masalah tidak akan pernah lebih besar daripada rencana Allah. Jika kita melihat masalah sebagai akhir, kita akan lemah. Tapi jika kita melihatnya sebagai awal, kita akan menemukan kekuatan. Karena masalah bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengantarkan kita menuju tempat yang lebih tinggi, lebih matang, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Allah. Maka saat masalah datang, janganlah hanya fokus pada beratnya beban. Tataplah pada Allah yang Maha Besar dan yakinlah setiap langkah sabar akan mendekatkanmu pada kemenangan. Jangan pernah menyerah di tengah jalan, karena mungkin satu langkah lagi engkau akan melihat pertolongan Allah yang nyata. Ingatlah selalu sebesar apapun masalahmu, ia hanyalah kecil di hadapan Allah. Dan bersama ada kemudahan yang telah Allah janjikan. Selama engkau berpegang teguh padanya, engkau tidak akan pernah kalah karena kemenangan sejati ada pada orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Masalahmu besar, tapi Allah jauh lebih besar. Hidup ini memang tidak selalu mudah. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis, kadang jalan terasa lapang, kadang begitu sempit hingga dada pun sesak. Namun, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Allah selalu lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Ketika hati merasa tak sanggup lagi, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia lebih dekat daripada urat lehermu, mendengar setiap doa, melihat setiap tetes air mata, dan mengetahui setiap gelisah dalam hatimu. Bahkan sebelum engkau memohon, Dia sudah tahu apa yang engkau butuhkan. Masalah yang datang bukan untuk melemahkan tetapi untuk menguatkan. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat. Bukan untuk memutus asa, tetapi untuk mengingatkan bahwa hanya dengan kembali kepada Allah,
jiwa akan tenang. Maka jangan pernah menilai hidup dari besarnya masalah yang menimpa, tetapi nilailah dari seberapa besar keyakinanmu kepada Allah yang Maha Besar. Jika imanmu kokoh, masalah hanyalah batu kecil di jalan panjang menuju kebahagiaan abadi. Namun jika imanmu rapuh, bahkan kerikil pun bisa membuatmu tersandung. Saudaraku, jangan biarkan masalah menutup pandanganmu dari rahmat Allah. Angkat kepalamu, lihatlah ke langit luas dan sadarlah Allah yang menciptakan langit dan bumi tentu mampu menyelesaikan masalahmu yang kecil itu. Maka pulanglah kepadanya, berdoalah dengan sepenuh hati, bersabarlah dalam setiap langkah dan bertawakallah dalam setiap usaha. Karena pada akhirnya kemenangan terbesar adalah ketika engkau mampu melewati masalah dengan iman yang tetap tegak, hati yang tetap tenang, dan jiwa yang semakin dekat dengan Allah. Masalahmu besar, tapi Allah jauh lebih besar.